Osvaldo Hai, salah satu pemain muda berbakat yang jadi salah satu top skor di SEA Games 2019 lalu. Kita akan bahas dalam Tendangan Bebas Bung Ais. Sampai begitu semua berkat dari teman-teman sendiri, bekerja keras, berkompakan. Sendirian Osvaldo Hai, shooting Osvaldo, gol! Vietnam merupakan tim yang sangat bagus juga, strateginya sangat bagus. Dia tahu apa kelemahan kita. Salam olahraga, ketemu lagi bareng saya Abdul Haris dan di sebelah saya sudah ada tamu khusus Osvaldo Hai. Valdo, apa kabar Valdo? Puji Tuhan, baik. Valdo, setelah SEA Games kemarin gimana perasaan Anda Valdo? Anda kan namanya begitu mencuat ya. Artinya datang sebetulnya bukan sebagai striker utama ya. Iya. Diposisikan sebagai winger aslinya. Tapi saat Muhammad Rafli cedera, Anda diplot jadi striker. Itu saat mendapatkan tugas sebagai striker, perasaan Anda kayak gimana? Ya, kalau untuk SEA Games kemarin ada rasa bangga dan juga ada rasa sedih ya. Karena nggak bisa membawa timnas meraih hasil yang maksimal di sana. Dan kalau soal di striker, saya pikir tidak jadi masalah buat saya karena itu juga kan posisinya sebagai menyerang. Ya. Tapi ya, saya lebih nyaman ke winger kiri karena dari dulu memang posisi asli saya di winger kiri. Tapi proses adaptasinya agak sulit nggak, Valdo? Kalau untuk saya sendiri sebenarnya nggak sulit ya karena teman-teman sangat membantu saya di sana. Mereka mensupport saya sehingga ya kita bisa mendapatkan hasil yang baik lah sama di SEA Games. Cuma target Iya. nggak dipungkiri. Memang ya kalau kita lihat tim ini kan mayoritas ada semuanya ya, tidak ada pemain naturalisasi ya, pemain bisa dikatakan pemain-pemain pribumi ya. Ini jika Anda melihat tim SEA Games kemarin seperti apa, Valdo? Kalau saya sendiri melihat tim kemarin SEA Games 2019, saya rasa tim yang sangat luar biasa buat saya. Dan teman-teman juga sendiri juga rasa kayak gitu. Mereka bangga punya tim, punya kebersamaan yang sangat bagus, punya kekeluargaan, pelatih dan pemain dan ofisial semua saling sama-sama saling kompak, punya rasa kekeluargaan itu ada, kebersamaan itu aja dan akhirnya kita kompak di dalam dan di luar lapangan. Dan di SEA Games kemarin kan Anda begitu luar biasa ya, cetak 8 gol. Kalau menurut statistik ini Anda sudah menyamai rekor yang ditorehkan legendaris Indonesia ya, Kurniawan Dwi Yulianto, mencetak 8 gol. Itu pun Kurniawan mencetaknya di 2 SEA Games tahun 95 dan 97. Dan Anda sudah melewati rekornya BP Bambang Pamungkas 7 gol. Itu pun di 3 SEA Games 99, 2001 dan 2003. Sementara Anda 8 gol dicetak di 1 SEA Games. Kepikiran ya waktu pertama kali datang SEA Games mau jadi top skor? Ya, kalau saya nggak ada pemikiran untuk jadi top scorer untuk mencetak gol ya. Bagi saya sendiri untuk bisa membawa kemenangan buat timnas itu yang menjadi pilihan utama saya. Dan saya rasa kemarin untuk mencetak gol sampai begitu semua berkat dari teman-teman sendiri, berkat kerja keras, berkat kompakan akhirnya mereka bisa membantu meraih kemenangan dan juga gol-gol yang saya dapat sendiri saya rasa itu semua dari kerja keras tim dan kerja keras pemain-pemain semua di dalam lapangan. Ada nggak pengaruh pelatih gitu? Siapa yang mempengaruhi Anda gitu sehingga kalau kita lihat ya dari 2019 ini kan Anda mencetak gol kemenangan di Piala AFF ya, final Piala AFF 2019 U22 ya. Dan semakin kesini daya gedor Anda semakin tajam ya. Ada pengaruh pelatih atau mungkin coach Kurniawan sendiri yang memberi masukan-masukan atau apa? Ya sebenarnya banyak sih. Ada dari coach Kurniawan juga, orang tua selalu mensupport saya, mendoakan. Dan terus ada kakak Boci yang juga sering memotivasi saya juga. Boti Boas ya, Boas Salosa ya. Motivasi, tapi saya tuh selalu yakin ya bahwa apapun yang saya kerjakan, kerja keras dan minta sama Tuhan pasti Dia akan memberikan yang terbaik buat saya. Nah, sebetulnya Anda lebih nyaman di mana? Di posisi winger atau striker? Di winger sih kalau nyaman ya. Kenapa tuh? Apa karena bukan jadi fokus utama atau? Ya kalau di winger kan juga saya bisa membantu bertahan dan lebih menyerang ya. Tapi lebih enak di winger karena ya sering bergerak terus.
Kan jarang kalau dapat bola di striker juga. Harus manfaatkan itu peluang. Nah, pada SEA Games kemarin kan kita bisa dikatakan timnya tampil apik ya, walaupun kalah ya. Dan di laga terakhir di final sayangnya kita kalah dengan skor cukup telak 0-3. Itu sebetulnya apa yang terjadi? Ya kalau menurut saya sendiri ya, Vietnam merupakan tim yang sangat bagus ya, strateginya sangat bagus. Dia tahu apa kelemahan kita dan apa yang jadi masalah buat kita kelemahannya. Seperti kayak kemarin banyak sekali mungkin kelemahan kita. Kalau saya rasa sendiri mungkin bola-bola set bisa kita kalah tinggi semua. Tapi ya bukan itu jadi alasan yang harus kita lebih baik lagi. Makanya dari kesalahan itu kita harus belajar lagi. Di SEA Games kemarin kan hampir semuanya lawan yang Anda hadapi, yang di Indonesia hadapi, selalu bisa Anda jebol gawangnya ya, kecuali Vietnam. Kendalanya apa sih, Valdo? Ya karena itu ya mereka sangat kompak ya dalam bertahan, dalam menyerang, pergeseran ke kiri ke kanan sangat kompak ya. Jadi kita sulit untuk keluar dari tekanan mereka. Itu mungkin jadi permasalahan utama. Terus cara press mereka juga bagus ya, pressing mereka, makanya setiap kita dapat bola kadang mati cepat karena kompaknya mereka luar biasa. Nah, di klub Persebaya ini kan klub kedua Anda ya, setelah Persipura Jayapura. Ada perbedaan nggak? Kalau Persipura kan bisa dikatakan klub tanah kelahiran ya, Ya. Papua. Kalau Persebaya kan nih Anda merantau ini, Merantau ya. jauh dari orang tua, itu ada bedanya nggak? Ya tentu aja sangat beda ya. Dari Persipura ya sudah pasti saya nyaman di sana. Ya, terus saya pemikiran untuk harus keluar dari zona nyaman, cari petualangan yang baru, tantangan yang baru. Akhirnya memilih pindah ke Persebaya. Awal datang ya memang nggak nyaman ya, tapi lama-kelamaan tim ini udah sama kayak Persipura, punya kekeluargaan yang sangat bagus, kebersamaannya bagus. Jadi yang membuat saya sendiri nyaman, yang betah tinggal di Surabaya. Apa karena banyak mantan pemain Persipura ya di Persebaya? Ya mungkin jadi salah satu alasan juga ya, tapi kalau menurut saya sendiri dimanapun kita berada ya harus kita berbaur sama apa yang ada dalam tim itu dan ambil enjoy saja, bersyukur saja pasti akan nyaman di tim. Anda kontraknya di Persebaya berapa tahun sih? Udah habis tahun ini. Oh, ini rencananya mau kemana? Apa tetap stay di Persebaya atau? Ya tetap, kalau Persebaya masih mau ya jelas saya tetap di Persebaya. Cuma ya semua kan nanti ke depan lihat perkembangannya seperti apa. Tuh. Udah ada tawaran baru belum? Ada tawaran juga sih. Bocorin dong. Aduh, nggak boleh lah. Nggak boleh. Oke. Apa namanya? Apakah dari pihak Persebaya sudah memberi penawaran? Udah ada omongan itu, Valdo nanti perpanjang kontrak ya? Ya kalau sebelum pertandingan sebelumnya udah pernah, tapi ya sampai sekarang belum ada ya sampai akhir. Tapi mungkin di akhir musim nanti kan masih ada satu pertandingan lagi. Tapi ya saya juga nggak tahu, kalau memang masih jodoh di sini tetap di sini, kalau enggak ya berarti cari tantangan baru lagi. Oke, pertanyaan terakhir Valdo. Harapan Anda ke depannya seperti apa sih? Apa ada target-target khusus yang ingin Anda capai? Ya kalau target khusus apa ya, mungkin banyak sih. Ingin membawa juara bersama tim, bersama timnas juga itu yang pertama ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, untuk diri saya sendiri harus saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, baik di dalam dan di luar lapangan. Tentang pribadi juga ya, kadang kurang disiplin atau apa, kadang juga banyak kekurangan, pokoknya kekurangan itu harus diperbaiki lagi. Oke Valdo, sukses selalu Valdo, makasih Siap. Valdo. Sama-sama. Makasih. Saya doain biar Valdo kedepannya jadi striker utama tim nasional, karena kan kalau kita lihat timnas kita ini selalu diisi oleh pemain-pemain naturalisasi ya di posisi striker. Mudah-mudahan kedepannya Valdo yang bakal jadi target man utama kita. Demikian obrolan menarik kita dengan Osvaldo Hai, salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Indonesia. Kita doakan semoga Valdo karirnya semakin cemerlang di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Tendangan Bebas Bung Ais di episode selanjutnya. Kita akan cari, kita akan kupas konten-konten menarik lainnya di dunia olahraga. Saya undur diri, saya pamit. Salam olahraga.